Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi azma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali anak-anak Ustaz 3 Abu Ubaidillah. Ustaz ucapkan selamat datang di kelas daring 3 Abu Ubaidillah. Pada hari ini, di pekan yang terakhir di semester 2 ini. Di semester 1 ini. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini Allah kembali menakdirkan kita untuk berjumpa kembali di kelas online. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4 dan pada hari ini kita melanjutkan di subtema 3. Di mana pada subtema 3 yaitu tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Adapun sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, perlu saya sampaikan apa tujuan pokok dari pembelajaran di subtema 3 ini. Mari kita simak. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini di subtema 3, yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Yang pertama, silakan Anda baca. Dengan membaca teks tulis, siswa dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian, siswa dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Dan dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan warna unsur karya dekoratif dengan tepat. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari 4 mata pelajaran di subtema 3 ini. Baik Ananda, setelah kita mengerti tujuan pembelajaran, mari kita masuk pada pembelajaran selanjutnya. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Apa itu tetangga? Tetangga itu adalah orang yang tinggal dekat dengan rumahmu. Jadi, dalam Islam, ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri sebanyak 40 orang. 40 orang, maka itu disebut dengan tetangga. Maka itulah yang terdekat dari rumah kita, itulah yang tetangga yang terdekat. Kemudian setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Untuk itu, jadilah Ananda tetangga yang baik di mata tetangga yang lain. Selanjutnya, apa kewajiban dan hak tetangga? Nah, sebelum kita mengetahui apa kewajiban dan hak tetangga, nah kita perlu juga mengulangi apa itu kewajiban, apa itu hak. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Sementara hak adalah sesuatu yang telah kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban tadi. Nah, apa saja kewajiban seorang tetangga terhadap tetangga yang lainnya? Di antaranya adalah 1. Saling menghargai. 2. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, tolong menolong. Yang keempat, berbuat baik. Yang kelima, tidak menyakitinya. Dan yang keenam, menjaga kenyamanannya. Ini adalah kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap tetangga kita yang ada di sekitar rumah kita. Lalu apa kewajiban atau hak dari seorang tetangga atas kita? Nah, ini adalah tetangga haknya adalah pertama mendapatkan kenyamanan. Ya, mendapatkan kenyamanan di sini adalah tentunya dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Itu yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaknya dia menjaga lisannya dari tetangganya dan dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlakuan yang baik. Yang ketiga, mendapatkan bantuan baik itu secara materi ataupun non material ya. Kemudian yang terakhir, dijenguk bila sakit. Itu adalah hak-hak tetangga kita ya. Apabila ada yang sakit, maka jenguklah. Baik Ananda, silakan latihannya di halaman 120 Ananda kerjakan ya. Itu tentang lingkungan rumah bersih. Apa kewajiban kita, apa hak yang harus kita dapatkan atau tetangga kita dapatkan. Selanjutnya, menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga pada teks. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Nah, ini adalah Ustadz ambil dari buku tematik. Bagaimana cara atau menemukan kalimat saran dan juga masalah dalam suatu bacaan. Nah, di sini ada bacaannya adalah yang judulnya hewan peliharaan. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lainnya. Nah, jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah bacaan yang menuntut kita untuk menemukan masalah, kemudian yang kedua menemukan solusi atau saran ataupun jalan keluarnya. Bagaimana mengatasi masalah tersebut. Baik, Ustadz sampaikan apa masalah yang ada dalam teks bacaan ini. Mari kita lihat. Nah, masalahnya adalah lantai tampak kotor dan berbau, tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Ini adalah masalah yang ada dalam teks bacaan ini. Lalu apa solusinya? Nah, kita temukan solusinya. Di antaranya adalah pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kemudian yang kedua, memberikan makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Ini adalah solusi daripada masalah yang ada pada bacaan teks tadi. Ya, masalahnya Ibu Lani tadi sudah capek membersihkan kotoran ayam yang ada di lantainya. Nah, untuk itu solusinya ada 4 di sini disebutkan yang telah disebutkan tadi. Ini yang dimaksud dengan menemukan kalimat saran dengan masalah dalam bertetangga pada teks ini. Jadi mau dipahami ya, ada masalah pasti ada solusinya. Baik, untuk latihan bahasa Indonesia ini buka halaman 117. Ini adalah tentang aku ingin lingkungan bersih. Ananda temukan masalahnya, kemudian Ananda bagaimana secara penyelesaiannya. Di sini sudah ada kotak masalahnya. Silakan dikerjakan di halaman 117 di buku tugasnya. Selanjutnya Nanda, untuk matematika menentukan 2 bilangan yang hasil kalinya sudah diketahui. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang itu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Baik, kita selesaikan permasalahan ini ya. Jadi Lani ingin mengunjungi tetangga barunya dengan membawa kue bawang, dijumlahkannya sebanyak 800 batang dan akan diletakkan di 4 toples. Nah, ini adalah perkalian dan kemungkinan yang akan kita letakkan sudah diketahui di sini ada 4 toples. Kita letakkan 4 kali berapa yang hasilnya 800. Ingat,
perkalian itu kebalikannya adalah pembagian. Nah, untuk mengetahui berapa 4 kali berapa yang jumlahnya 800, maka kita harus membagi 800 dibagi 4. Nah, kita coba di sini. Nah, 800 kemudian dibagi 4 ya, dibagi 4. Kita ambil satu angka di depan. 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian ke bawah itu dikalikan ya, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kita kurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Nah, karena ini sisanya ada 2 0, maka kita angkat ke atas 2 0 ini. Jadi sisanya adalah 2, pembagian dari 800 dibagi 4 itu 200. Coba kita simpan di sini. Jadi 4 kali 200 sama dengan 800 ya. Sama dengan 800. Kemudian contoh yang lain, misalnya Ustadz ambil 8. 8 kali berapa kue bawang tadi disimpan di 8 toples? Kemudian jumlahnya 800, 8 kali berapa yang hasilnya 800. Nah, ini adalah contohnya seperti tadi, 800 dibagi 8 ya, 8. Maka 8 dibagi 8, kita ambil satu angka di depannya, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian ke bawahnya 1 kali 8 ya, 1 kali 8. Maka hasilnya 8. Maka 8 dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Maka nggak perlu kita tulis. Nah, sisanya ada 2 0 tadi. Maka kita pindahkan ke atas secara langsung. 100 ya. Maka 800 dibagi 8 itu sama dengan 100. Jadi 8 kali 100 sama 800. Jadi ingat ya, kebalikan dari perkalian itu adalah pembagian. Nah, itulah contoh daripada perkalian yang sudah diketahui jumlahnya ataupun yang belum diketahuinya, yaitu dengan menggunakan kemungkinan ya. Baik, untuk latihan matematika silakan Ananda buat di sini. Nah, ada 8 nomor. Silakan Ananda buat di buku tugasnya. Baik, selanjutnya untuk SPDP, mengenal bidang dan warna dalam karya dekoratif. Ini sudah kita pelajari di subtema sebelumnya ya, atau di tema 1 sudah kita kenalkan tentang mengenal bidang, warna dan dalam karya dekoratif. Apa itu bidang? Bidang adalah permukaan yang rata dan ada batasnya. Ya. Ini contohnya adalah bidang datar. Ini adalah semua adalah namanya bidang, bentuk bidang. Bidang itu sama dengan bentuk. Nah, bidang adalah permukaan yang rata dan ada batasnya. Jadi rata di sini ya. Kemudian ada batasnya, artinya ada ujung-ujungnya ya. Dari ujung satu ke ujung lain, itulah disebut dengan batasnya. Jadi disebut bidang jika dia bidang datar ya, jika permukaannya rata. Ada banyak sekali bidang datar di sini, misalnya jajaran genjang, persegi, segitiga, lingkaran, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Ini adalah contoh-contoh dari bidang datar. Ya. Kemudian warna. Warna pun sudah kita pelajari sebelumnya, hanya ada penambahan 1 ya. Nah, warna ini terbagi ke dalam 3 secara garis besar. Ada warna primer yang warnanya itu merah, biru dan kuning. Itu warna primer, itu warna pokok, warna asli tanpa ada campuran. Kemudian ada warna sekunder. Nah, warna sekunder ini adalah pencampuran antara warna primer sendiri, misalnya merah dengan kuning, kuning dengan hijau. Ini menghasilkan warna sekunder. Sementara yang ketiga adalah warna tersier. Ini adalah warna tersier, ini adalah penjumlah atau penggabungan antara warna primer dengan warna sekunder, maka menghasilkan warna
tersier. Nah, ini adalah contohnya, contoh hasil pencampuran warna-warna tadi. Misalnya merah dicampur dengan kuning maka akan menghasilkan oranye. Kuning dicampur dengan biru akan menghasilkan hijau. Lalu biru dicampur dengan merah, ini masih warna apa? Warna primer ya, maka akan menghasilkan ungu. Nah, oranye, hijau, ungu ini adalah disebut dengan warna sekunder. Lalu ada pencampuran antara warna pokok atau warna primer dengan warna sekunder. Contoh adalah coklat. Dia adalah percampuran antara merah dan hijau, maka menghasilkan coklat kemerahan. Kemudian kuning bercampur dengan ungu, maka menghasilkan coklat kekuningan. Sementara biru dicampur dengan orange, maka akan mendapatkan atau menghasilkan coklat kebiruan. Inilah yang disebut dengan tersier, warna tersier, warna yang ketiga. Coklat kuning, ada coklat kebiruan akan menghasilkan warna-warna tersier. Nah, itu adalah kesimpulan atau singkat materi singkat kita dalam mengenali warna dan bentuk udara. Baik, itulah Nanda pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya walaupun hanya secara singkat di subtema 3 di tema 4 ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.